Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Salam ngabuburit hari ini atau sore ini kita berada di satu kegiatan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berkah di bulan Ramadan ini bagi kita semua. Eh, Juga kita mengadakan satu acara, yaitu acaranya ngabuburit pegiat SD sini. Dalam rangka acara ngabuburit ini adalah mengisi waktu luang, mengisi waktu sore hari sebelum menunggu acara berbuka bagi yang melaksanakan puasa. Maka kita mengadakan satu season Zoom pegiat SDGs dengan beberapa materi yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh oleh ketua kita Bang Sam yang akan menjelaskannya kenapa ini jadi ada acara ngabuburit ini. Oke. Sebagai pembuka ini sudah ada, kita pemantik sudah ada, terus juga yang nanti sebagai keynote juga ada. Maka acara ini kita akan mulai. Pertama ke Bang Sam dulu sebagai keynote-nya. Selamat sore Bang Sam. Selamat sore Waipang. Selamat sore. Silakan Bang Sam untuk menjelaskan terkait dengan acara kegiatan ngabuburit ini. Baik, selamat sore pegiat SDGs Desa se-Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Ini sudah ada bergabung dengan teman-teman semua. Pertama tentu kita mengucapkan apresiasi ya kepada teman-teman pegiat yang sudah menginisiasi kegiatan ngabuburit pegiat SDGs Desa. Ini forum pembelajaran bagi kita semua, bagi TPP semua, terutama dalam rangka peningkatan kapasitas pendamping desa dan juga memanfaatkan bulan Ramadan, bulan yang memang penuh dengan kebajikan untuk kita semua. Ya. Dan kegiatan ngabuburit ini khususnya akan mengupas 22 topik standar kompetensi tenaga pendamping profesional yang diatur dalam Kepmenaker ya, Kepmenaker nomor 201 tahun 2021, yang ini juga nanti kaitannya dengan uji kompetensi yang akan dilakukan oleh teman-teman TPP dalam rangka mengukur kemampuan. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ngabuburit SDGs ini kita akan diskusi lebih banyak nanti bagaimana kompetensi yang akan dilakukan atau dimiliki oleh TPP. Nah, sore hari ini merupakan kali pertama episode ngabuburit kita di tahun ini, di bulan ini, dan kita akan bicara nanti tentang bagaimana seharusnya teman-teman TPP melakukan fasilitasi pendataan desa. Jadi terkait dengan pendataan desa, mungkin kita semua sudah familiar. Di tahun kemarin ada pendataan SDGs desa, tahun ini akan ada pemutahiran data SDGs desa, dan juga sedang berjalan pemutahiran indeks desa membangun, yang semuanya itu sesungguhnya merupakan data yang dimiliki oleh desa, data daulat desa. Nah, untuk lebih jauh nanti akan kita diskusikan bersama pemantik diskusi kita pada sesi hari ini. Itu Kang Iman ya, Kang Iman yang akan coba memaparkan, memandu, berdiskusi dengan teman-teman semua. Dan dari kami tentu mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan atensi teman-teman. Selamat berdiskusi dan selamat ngabuburit. Oke, terima kasih Bang Sam atas penjelasannya terkait dengan kegiatan sore ini menyangkut dengan ngabuburit kita, ngabuburit pegiat SDGs desa. Selanjutnya ke pemateri, tapi sebelumnya kita akan menjelaskan dulu hari ini materinya terkait dengan yang sudah kita rencanakan, yaitu melakukan fasilitasi pendataan desa sesuai dengan yang ada di SKKNI, karena memang kita sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi
TPP. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Mungkin mudah-mudahan untuk apa atau untuk PLD atau apa dulu, tapi mudah-mudahan tahun ini di akhir sudah bisa dilaksanakan untuk sertifikasi TPP ini. Di modul terkait dengan kompetensi ada beberapa kompetensi yang mungkin nanti sebagai penilaian bagi para TPP terkait dengan uji kompetensinya. Hari ini adalah materinya terkait dengan uji kompetensi nomor 1, diantaranya melakukan fasilitasi pendataan desa. Saya coba sebagai pematik diskusi adalah Kang Imanuddin. Ini kita akan mencoba menggali apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang outputnya apa, ya, terus bukti fisiknya apa sebagai salah satu bukti syarat untuk sertifikasi tersebut di dalam melakukan fasilitasi pendataan desa. Oke, untuk itu kita akan ke Kang Iman. Selamat sore Kang Iman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ganteng, selalu luwes Kang Iman ini. Kalau nggak kayak gitu nanti pada pergi. Persis. Oke, Kang Iman. Karena memang ini adalah kompetensinya di dari pendataan pendampingan ya, bukan tadi salah satunya adalah kompetensi melakukan fasilitasi pendataan desa. Itu poin pertama. Ini juga tidak jauh mungkin dari Permendes 21 ya, terkait di sana adalah untuk penyusunan rencana desa itu adalah pendataan SDGs. Silakan Kak Iman untuk bisa menjelaskannya ke teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang San sebagai keynote speaker di acara ngabuburit bareng pegiat SDGs desa yang saya banggakan, sahabat saya Wah Ipang, dan seluruh rekan-rekan pegiat SDGs seluruh Indonesia yang khususnya yang bisa bergabung. Terima kasih di acara ngabuburit ini. Memang itu adalah bagian metode bagaimana kita menjalin sebuah komunikasi. Dalam hal kesempatan ini, izinkan saya atas nama pribadi dan atas nama pegiat SDGs saling berbagi gitu ya, saling share dan care bagaimana suatu kegiatan di desa itu adalah hal yang terpenting tentang data gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita garis bawahi bahwa di dalam kegiatan di desa kita punya garis komando, yaitu adanya Permendes 21 tahun 2020. Ini mohon para TPP dan khususnya para pegiat SDGs harus hafal, harus menjadi landasan yang kuat selain landasan secara umum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Di situ dijelaskan bahwa di Permendes 21 tahun 2020 itu tentang pedoman umum perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Izinkan saya mohon izin. Terima kasih. Ini adalah tadi disebutkan oleh beliau Bang Sam bahwa ini bagian dari sebuah kompetensi diri bagi TPP sesuai dengan standar kompetensi nasional, bahwa seorang TPP harus menguasai satu, ini materi yang pertama itu tentang fasilitasi pendataan desa. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sebuah kegiatan kalau kita tidak ngerti apa itu data, karena di dalam data itu nanti ada objeknya dan ada subjeknya. Di sini di fasilitasi pendataan desa, di set berikutnya adalah kita ingin membuka gitu ya, bagaimana sih caranya kita mengetahui sebuah pembelajaran daripada pengolahan data itu didapat, bagaimana data itu setelah didapat mau diapakan gitu ya. Terus data itu harus apa sih yang harus dijelaskan
khususnya kepada pemerintah desa, kepada masyarakat, dan siapa yang akan bertanggung jawab pada masyarakat. Artinya terhadap data itu sendiri. Sehingga di kesempatan sore hari ini di acara ngabuburit, izinkan saya membuka di slide kedua adalah tujuan pembelajaran. Di sini kita dituntut di dalam ngabuburit bareng Brigade SDGs adalah sebuah interaktif. Di sini kalau nggak salah ada sekitar lebih dari 22 peserta harus berkontribusi aktif. Sehingga dalam pembelajaran ini kami secara singkat saja dalam menjelaskan. Tujuan pembelajaran di sini adalah peserta itu aktif dapat menjelaskan pengertian data dan pendataan. Yang kedua adalah peserta dapat menjelaskan data bagi desa. Yang terakhir adalah dapat menjelaskan siapa sih yang bertanggung jawab atas desa. Berikutnya adalah pengertian data dan pendataan. Ini sudah hal yang biasa disampaikan oleh beliau bangsa. Betulnya kita sudah sering melakukan proses-proses ini secara aktif dan berjenjang, bahwa sekarang ada proses pendataan dari kemarin SDGs, terus IDM, terus SDI. Sebetulnya sebelum sampai ke situ juga kita melakukan hal yang sama dalam proses perencanaan rencana kegiatan pembangunan. Disebutkan bahwa data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif, gitu ya. Pertama adalah kuantitatif, artinya itu ada deret aritmetik, gitu ya. Bisa diukur 1, 2, 3, 4, 5. Dan garis miring atau kualitatif, berarti ini adalah sifatnya subjektif, gitu ya. Penilaian atas sebuah data itu valid atau tidak valid, kalau standarnya ke arah sebuah data seperti itu. Yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi. Jadi data itu dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan, dan permasalahan tertentu. Selanjutnya, yang saya hormati para peserta di acara ngabut bareng Brigade SDGs adalah pendataan. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan fakta dan informasi melalui pengisian daftar isian data dasar keluarga, potensi desa, dan kelurahan. Ini kan kayak di tempat saya itu ada sebuah kecamatan di pinggiran, tapi di dalamnya ternyata itu ada kelurahannya. Biasanya kelurahan itu di dalam kota, tapi di kami ada. Itu di sebuah kecamatan Subuh itu tersendiri ada kelurahan. Serta tingkat perkembangan desa. Nah, yang paling kadang kita temukan di masyarakat, di mitra kita, yaitu di pemerintah desa adalah kesulitan kita menyimpulkan itu ya. Sebetulnya data itu apa gitu ya, terus prosesnya kemarin seperti saja contoh pendataan SDGs, ya kita hanya tahunya bahwa itu ada sebuah operasional, nanti outputnya akan terbentuk sebuah rekomendasi. Data bagi desa nih. Ada beberapa yang harus kita pahami. Data bagi desa itu satu, data sumber daya alam, yaitu data yang dimiliki oleh desa atas kondisi alam desa. Nah, ini biasanya data sumber daya alam yang saya pernah itu mendengar ada pemateri mengatakan bentang alam gitu. Kalau Mbak Diatmi hafal itu, karena beliau di pimpinan kepala desa di sana mengatakan bahwa sumber daya alam ini adalah sebuah data bentang alam. Jadi di dalamnya itu ada potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis, kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bahan galian, dan wisata. Di sini sumber daya alam ini harus kita gali dan desa harus kita tuntun bahwa di antara 1 sampai 11 itu ada desa itu adalah modal bagi desa dalam membentangkan sebuah data menjadi sebuah perencanaan. Lanjutnya adalah data sumber daya manusia. Nah, ini yang sering kita itu pingin data itu tersaji dengan
elektronik, secara fast respon gitu, ada sebuah putusan, kita bersyukur di kita sudah dibangun adanya dashboard SDGs gitu ya, dashboard DM, dashboard sistem informasi desa. Di sini ada jumlah, usia, pendidikan, mata pencaharian sampai dengan tenaga kerja. Yang kesulitan bagi kita adalah pada saat kita mendata tenaga kerja gitu ya. Begitu sulitnya kita itu untuk mendapatkan itu. Tetapi dengan hadirnya kita seorang fasilitasi, bahasa di kita itu pendamping, ya kita harus komunikatif gitu ya. Kalau seorang pendamping nggak komunikatif, nanti apa yang akan kita kerjakan? Tentunya itu harus dibangun dari sejak sebelum masuk menjadi seorang fasilitator. Selanjutnya adalah data sumber daya kelembagaan. Adalah data yang dimiliki oleh desa atas kelembagaan. Itu ada lembaga pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga pemasyarakatan desa, lembaga sosial, organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian, pendidikan, lembaga keamanan dan ketertiban. Tapi yang belum, kadang-kadang lembaga sosial kemasan itu seringnya itu ada LSM gitu ya. LSM sebetulnya ya mitranya sebagai controlling, tapi kadang-kadang kita juga kurang bisa menempatkan, sehingga sepertinya lembaga sosial kemasyarakatan itu tidak begitu penting, padahal itu adalah bagian dari peta health kita. Data berikutnya adalah data prasarana dan sarana. Adalah data yang dimiliki oleh desa atas prasarana dan sarana. Ini yang saya catat ada 12, dari transportasi, informasi komunikasi, air bersih dan sanitasi, kondisi prasarana dan kondisi irigasi, pemerintahan, lembaga masyarakat, peribadatan, olahraga, sampai dengan hiburan dan wisata, serta prasarana dan prasarana kebersihan. Ini sebetulnya sudah terbagian tugas itu nempel ada di capaian SDGs 1-18. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas data di desa itu ya? Mohon maaf apabila sedikit saya yang bertanggung jawab. Satu, dasarnya adalah di Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini aturan tentang terkait dengan sistem informasi desa dan data, diatur dalam pasal 6, 11, 12, 19, hingga 20. Mohon apabila nanti ada sebuah kekeliruan kami dalam penulisan pasal, terima kasih atas koreksinya. Selanjutnya adalah data-data yang dimiliki oleh desa menjadi pijakan saat musrembangdes. Dengan data maka desa bisa menyusun suatu kegiatan dan diketahui kebutuhan dan permasalahan serta problema yang dihadapi oleh desa. Yang ketiga adalah dengan data yang akurat, jadi tahu kebutuhan dan problema. Karena di sini biasanya desa itu khususnya para pemangku kepentingan dalam sebuah proses perencanaan pemberdayaan itu adalah sebuah kepentingan gitu. Tapi tidak membatas sebetulnya kebutuhannya itu apa. Nah, bersyukurlah kita adanya salah satu alat yang kita miliki di Kemendesa adalah IDM, Indonesia Membangun. Itu bisa terlihat di rumusan pokok gitu ya. Mas pokok itulah yang sebetulnya yang harus kita jabarkan data itu menjadi sebuah data teknis sehingga masuk dalam sebuah sistem budgeting. Sehingga kalau itu tidak dilaksanakan, ya mau melakukan pendataan IDM sampai bertahun-tahun, kalau itu tidak pernah dilakukan rumusan pokoknya, ya akan muncul, tetap akan muncul. Dan justru yang harus dilakukan oleh pada saat kita memfasilitasi itu harus dijelaskan betul. Tidak usah kita berpikiran nanti ini bagaimana, enggak. Karena apa? Itulah kebutuhan desa ataupun problematika yang harus diselesaikan. Dan yang paling penting, siapa yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan data di desa? Bahwa seluruh tata administrator di desa semuanya itu yang bertanggung jawab adalah kepala desa, gitu ya. Kepala desa itu pemegang atas sistem administrasi desa dan pemerintahan, gitu ya.
Seperti halnya ada penguasaan atas budgeting, keuangan, penguasaan atas sebuah data, penguasaan atas sebuah aset desa, itu pun yang bertanggung jawab adalah para kepala desa. Fasilitasi atas data di desa. Nah, di sini saya hanya menjelaskan bahwa fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman tindakan keputusan yang dilakukan oleh seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas yang merupakan sebuah proses gitu ya. Karena kita sebagai TPP kita harus ingat bahwa kita ada sebuah kode etik yang telah diatur dalam Kepmen 40 tahun 2021, begitu juga dengan Permendesa 19 ya tahun 2020, bahwa di situ ada sebuah proses, ada sebuah kita sebagai user penggunanya harus hati-hati karena jangan sampai kita mempermudah. Yang penting udahlah desa dimudahkan gitu ya, udahlah PP dimudahkan, tetapi kita lupa bahwa kita berfungsi sebagai edukatif gitu ya. Yang kedua adalah fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan sendiri sesuai potensi yang dimiliki. Nah, ini yang agak-agak tidak begitu mudah karena kita harus menyelami bagian saudara kita yang ingin difasilitasi. Kita harus bisa menyelami sampai ke hatinya gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan gitu ya? Contoh yang paling mudah adalah biasanya adalah di BPD gitu ya. BPD itu tanda kutip bahwa menginginkan sebuah salary yang begitu tinggi gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu gitu ya, tupoksi daripada BPD, bagaimana sebuah BPD itu bekerja, bagaimana BPD itu mengalami sebuah problematika dalam mengimplementasikan karena BPD merupakan misalnya pemerintah desa yaitu kepala desa. Yang ketiga adalah pola pendukungan dan bantuan dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan istilah pendampingan. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan di depan bahwa kita merupakan bagian dari sebuah proses dari kegiatan pendampingan. Maka peran pendampingan tidak hanya memberikan kemudahan terhadap berbagai akses, tetapi secara proaktif melakukan intervensi langsung pada masyarakat. Nah, ini yang maksud dengan sebuah intervensi bukan artinya kita itu sebagai fasilitator, memfasilitasi itu melakukan pemaksaan, bukan. Tetapi kita membawa para menti gitu ya untuk ikut bersama-sama bahwa dalam proses sebuah kegiatan itu dimulai dari data, pendataan itu akan menghasilkan dalam sebuah nanti dimasukkan ke dalam sebuah sistem ya, sistemnya itu ya tadi patokannya regulasinya pada Permendes 21 tahun 2020. Sehingga nanti fasilitas akan mencoba mengambil peran gitu ya. Kalau sebagai pendamping maaf saja itu lebih banyak duduk gitu ya, tidak pernah ke lapangan gitu ya, tidak pernah dekat dengan kelompok masyarakat gitu ya, tidak pernah dekat dengan lembaga, tidak ingin terbawa emosionalnya kepada mentinya, maka di situ agak-agak susah dalam melakukan sebuah intervensi dalam arti edukatif yang dimaksud dengan kita mempunyai tugas untuk menghantarkan sebuah perubahan. Selanjutnya adalah pendampingan atas data di desa. Dalam konteks pembangunan masyarakat itu civil society, bahwa kegiatan fasilitasi dilakukan oleh tenaga khusus. Maaf ya itu tulisannya agak salah, nanti dibetulkan. Tenaga khusus ini. Makanya kita tadi disebutkan oleh Speaker dan juga Pak Ipang bahwa kita itu ada sebuah aturan untuk mencapai sebuah pencapaian kompetensi sebagai tenaga khusus, yaitu TPP, tenaga pendamping khusus gitu ya. Nah, tenaga pendamping profesional. Nah, berarti kekhususan kita adalah kita sebagai tenaga profesional yang memiliki apa? Nah, diantaranya di
dapat saya simpulkan, satu, membina kelompok masyarakat sehingga menjadi suatu kebersamaan. Tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada perbaikan kehidupan. Jangan kitanya sejahtera, tetapi mentinya nggak sejahtera. Ini kan tetap harus melalui sebuah aturan secara berjenjang. Yang kedua adalah sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak. Kita hanya bisa penghubung, tapi nggak bisa menggerakkan. Yang nggak jadi. Karena sesungguhnya kita adalah juga sebagai katalisator dan dinamisator. Gitu. Dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbingan pengembangan kegiatan kelompok. Apa aja itu dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu adanya bimbingan atau pendampingan. Sehingga kehadiran kita khususnya di dalam kegiatan di desa, ya kita itu harus mampu menjadi katalisator, menjadi dinamisator, sehingga akan terwujud otonomi dan kemandirian. Nah, berikut adalah fasilitator, biasanya identik dengan tugas pendampingan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, paling akhir, ini perlu menjadi koreksi bareng-bareng agar nanti setelah kegiatan ini selesai, maka kita bisa menjawab apa sih pengertian data dan pendataan, apa peranan data bagi desa, bagaimana caranya desa menggunakan data. Berikutnya adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas penggunaan data di desa. Kenapa? Data itu tadi disebutkan oleh beliau Bang Sam adalah desa itu berdaulat atas desa, atas data gitu. Maka di sini harus siapa yang harus bertanggung jawab atas penggunaan data di desa. Karena apa? Biasanya banyak sekali permintaan data, tetapi datanya itu berbagai sumber pengolahannya tidak kurang tepat, dan biasanya dalam menghadapi permintaan data itu banyak sekali perbedaan-perbedaan format, tetapi desa itu bingung mana sih yang harus digunakan datanya agar semua data itu ada yang sifatnya data statis atau adanya data yang sifatnya dinamis. Nah, terakhir adalah peran apa yang harus dimiliki oleh pendamping atas data di desa. Terima kasih Pak Ipang, apa yang diberikan oleh pada diri saya atas kesempatan ini. Hanya satu, kita bangun sebuah interaktif di kegiatan ngabuburit ini. Disitulah akan terjadi sebuah menuju ke sebuah kesempurnaan dalam fasilitasi data di desa. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren sekali. Ini Kang Iman sudah membawakan materi terkait dengan syarat untuk sertifikasi. Yang paling utama dan pertama adalah bangun fasilitas. Saya kira teman-teman bisa memahami terkait dengan fasilitasi pendata desa. Memang ini sudah dilakukan, kan? Sudah dilakukan oleh kita, dan ini dan pendataan ini sudah dilakukan oleh desa. Kita memfasilitasi, mendampingi desa ataupun enumerator, bukannya para pendata data desa ini kita sudah fasilitasi sebetulnya di tahun 2021 ke tahun kemarin, dan mungkin yang sekarang belum selesai sekarang bisa dilanjutkan kembali. Bahkan ada yang menunggu migrasi. Tapi sebagai syarat ini adalah di dalam kompetensinya, terutama di GSIT unitnya, kompetensi berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping dalam melakukan fasilitasi pendataan desa. Jadi ini nanti ke depan outputnya seperti apa, gitu kan ya? Apa bukti fisik yang dikumpulkan atau bukti fisik berkasnya apa, gitu kan? Itu sudahkah teman-teman melakukan hal tersebut? Nah, ada nggak buktinya? Misalkan surat undangannya, ya, surat undangan untuk melakukan fasilitasi pendataan, itu kan ya. Yang kedua, absensi ketika melakukan bintek, misalkan bintek enumerator, itu kan fasilitasi ya. Yang ketiganya foto, mungkin bukti foto, dipoto nggak kita bisa dengan para enumerator pada saat
ketika apa fintech tersebut. Yang lebih banyak data-data itu dikumpulkan mungkin ya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa bertanya, tapi jangan lupa ini sebelum nanti masuk ke season apa pertanyaan, kita ngobrol ini aja ya, kita santai aja ngabuburit. Kalau ngegas takut puasanya batal nanti, gitu kan. Mending santai aja. Nah, jadi jangan, tapi selalu diingatkan, ini sudah lama sekali, dan diingatkan selalu subscribe channel Pegiat SDGs Desa, dan sharekan kepada teman-teman di apa pegiat pendampingan lain ataupun desanya, pendampingan desa dampingannya. Oke. Kita akan buka sesi pertanyaan. Ini sesi bertanya atau berbagi pengalaman. Ini kan ya kita lebih pada berbagi pengalaman lah. Itu karena mungkin dari data tadi. Tapi mohon maaf, ini supaya tidak lepas nanti pertanyaannya atau pengalaman dari fasilitasi pendataan ya. Tidak lepas dari hal itu, gitu kan. Jadi kalaupun keluar dari jalur itu, mohon maaf, kita akan langsung close itu nanti. Oke, silakan mungkin melalui raise hand supaya kita rapi, kan? Monggo, pada teman-teman yang lain untuk melakukan raise hand. Silakan. Oke. Ada Mbak Julita Tin. Silakan untuk dan videonya untuk dibuka. Open kamera. Kameranya. Halo, selamat sore. Selamat sore Julita. Ya. Baik, kenal. Nama, tugas, dan dari mana? Nama Julita Tin. Saya admin desa dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Kecamatan Bibokian Leu, Desa Tuamese. Silakan. Apa? Ya, pertanyaan yang pertama, Pak. Tahun lalu kami sudah melakukan pendataan SDGs dan saya sebagai admin di desa. Sekarang saya mau masuk kembali ke aplikasi, memakai akun yang pernah didaftarkan saya sebagai admin, tapi saya mau masuk tidak bisa karena data di situ tertulis bahwa data tidak valid. Yang berikut, ada data yang sudah di-entry oleh enumerator tapi nick-nya tidak terdaftar. Sekarang kami mau perbarui, mau masukkan kembali nick tapi tidak ada nick. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan data itu kembali? Oke. Ada lagi? Yang berikut, nomor ini kode wilayah itu Pak, kan di Kabupaten TTU itu 530307 dan ada dari Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sudah ambil surat pindah ke TTU, tapi dia punya kode wilayah masih wilayah TTS. Jadi setelah di-input, dia tidak bisa di-entry. Tidak terbaca. Bagaimana caranya supaya mereka itu bisa masuk ke wilayah TTU? Terima kasih. Oke. Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, ini lebih karena fasilitasi pendataan. Ini, Naiman mau dijawab dulu atau gimana? Oke, langsung aja ya, Pak ya. Oke, silakan. Ini menarik, Mbak Julita Tin, admin desa. Disinilah fungsi daripada kita sebagai TPP harus mampu menguasai apa yang di hadapan kita. Seperti sekarang sudah masuknya ke zaman digitalisasi, maka yang harus kita perbaiki adalah kompetensinya. Untuk menjawab apa yang tadi dicanangkan oleh Julita Tin, itu kalau memang kondisi seperti itu nanti oleh tenaga pendamping admin di tingkat kecamatan dibuatkan saja akun terbaru gitu ya, dengan nick-nya itu bisa menggunakan nick saudaranya atau namanya, tidak harus punya admin yang bersangkutan. Karena fungsinya daripada akun itu kan hanya untuk masuk gitu ya, masuk untuk memudahkan secara administrasi. Nah, tinggal passwordnya ya yang bersangkutan yang akan menggunakan. Nah, begitu juga dengan tadi kesalahan atau kekeliruan yang masih berbeda wilayah, itu prosesnya adalah teknis. Seperti itu, Pak.
nanti bisa berhubungan dengan TPP yang di desa dampingannya Julitatin. Terima kasih Iman. Mungkin ini Mbak Julitatin dari TTU ya, ini bisa bertanya nanti ke Bang Prengki. Bang Prengki ya, nanti bisa terkait dengan ini teknis, di mana ini tidak bisa masuk dashboard kembali atau masukkan data atau ke wilayah, itu nanti bisa bertanya kepada Bang Prengki, WD-nya dari TTU ya. Nah itu PR, dan itu sebagai nanti Bang Prengki pun ini sebagai syarat, karena di sini bukan hanya terkait dengan terkait dengan fasilitasi ini sebagai syarat bagi para TPU untuk sertifikasi ini adalah apa saja yang sering ditanyakan oleh enumerator atau oleh admin desa kepada TPP. Itu kan kalau malam itu kata Bang Prengki itu apa namanya ya, itu kan. Itu. Nah itu ya, apa sih yang sering ditanyakan, apa saja kesulitannya, itu kan. Maka host TPP ini hadir untuk menjawab manakala enumerator atau para pendata ini kesulitan dalam pendataan, baik itu dalam penginputan. Karena di dalam fasilitasi pendataan ini bukan hanya di pendataan saja, tapi ada juga di selanjutnya ya, di kegiatan selanjutnya, tidak hanya di data saja. Sedikit saya jelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ipang. Wujudnya apa sih kita sebagai TPP dalam memfasilitasi? Kalau saya indikatornya itu menggunakan alat DRP, maka hal-hal yang ada di DRP kaitannya dengan tupoksi kita sebagai fasilitasi, maka lakukan itu seoptimal mungkin berikut dengan dokumen. Nah, dokumen itu kan tadi disebutkan oleh Wipang, ada namanya total hadir, ada undangan, ada mungkin SK, mungkin ada sebagai di dalamnya ada diperdeskan, terus ada foto, ada risalah dan bentuk deskripsi gitu. Sehingga hal-hal yang semacam itu dokumennya, ya tentunya kalau ingin memasukkan dokumen di DRP kan pasti kan berbentuk PDF. Nah, otomatis kita telah menyimpannya. Karena apa, di dalam pendataan itu tidak seperti begitu secara eksklusif itu seperti yang kemarin. Sebetulnya kita dalam fasilitasi pendataan atau dalam proses pemberdayaan itu sejak kita itu terpilih dan menjalankan tugas sebagai TPP, sebetulnya kita sudah melakukan karasi itu. Cuma kurangnya konstruktif dalam pengertian kita bahwa itu kita telah melakukannya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang perlu tidak data itu buktinya nanti bukan hanya undangan. Memang kita harus memiliki TPP itu ya. Mulai saat ini harus mengumpulkan itu. Nah, selanjutnya mungkin dari yang lain. Mungkin dari teman-teman pendamping lokal desa yang hadir di sini, karena lebih dekat dengan kelompok masyarakat ataupun pemerintah desa, bisa berbagi sehingga kita akan mengetahui tanda kutip kompetensi bagaimana beliau itu dalam memfasilitasi pendataan di desa. Kami persilahkan. Oh, ada Mbak Andi katanya mic-nya nggak bisa dibuka. Ya, jangan megangin mic terus, itu kan nggak enak. Oke, jadi teman-teman ini sebagai posisinya memang harus paham saat ini ya. Kita ini ada sebuah kebutuhan, jadi kompetensi dan subkompetensinya tidak hanya satu, ada 22 kompetensi yang mungkin akan nanti kita laksanakan. Oh ya, ada LT, Mbak LT. Siapa LT itu? Silakan, Mbak LT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah disampaikan.
Eh, saya Aniatul Hikmah dari Lampung Tengah. LT lu Lampung Tengah, Pak. Oh, kirain Lampung Tengah. Kira Mau menanyakan, di saat kita udah mulai pendataan IDM dan data-data yang lain itu kan ada rekomendasi untuk anggaran tahun selanjutnya. Nah, jika nih ya, jika apabila kampung atau desa tersebut tidak mau menganggarkannya, kita sebagai PLD itu harus gimana? Contohnya nih, kayak IDM kemarin tuh banyak dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa setahun terakhir. Pertemuannya berapa kali? Nah, di situ ada rekomendasi untuk segera melakukan dari PKK, dari Kapoktan, tapi mereka tidak mau untuk menganggarkannya. Kita sebagai TPP, apa yang harus kita lakukan? Saya rasa itu cukup. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Boleh Kang Iman. dijawab? Oke. Jadi Satu-satu gini, langsung jawab. ya langsung jawab pokoknya. Kalau satu langsung jawab, langsung habis. Begini dari Lampung Tengah itu ya. Sebetulnya itu alasan klik sebuah anggaran itu menjadi problem. Tetapi kita sebagai pendamping harus berbalik lagi. Selama ini mereka itu telah terfasilitasi oleh desa atas kegiatannya. Maka sudah wajar dan sudah sepantasnya dan itu sudah wajib harus melaporkan kegiatan sendiri. Nah, disinilah peran kita harus komunikator, harus menjadi dinamisator, menjadi katalisatornya itu menjadi katalisator yang sehat. Karena apa? Kalau kita sebagai pendamping itu tidak biasa melakukan sebuah action yang sifatnya partisipatif dan proaktif, maka apa yang tadi dialami oleh dari saudara kita di Lampung Tengah pasti akan muncul. Tetapi solusinya adalah silakan diedukasi melalui sebuah intervensinya itu adalah menjadi kewajiban dari yang telah terfasilitasi oleh sebuah kegiatan, maka harus melaporkan. Nah, di dalam pelaporan itu silakan dituntun apa aja sih yang harus dilakukan alat-alat kerjanya. Seperti tadi contoh kegiatan PKK. Kalau ada kegiatan yang sifatnya misalnya pembinaan atau pemberdayaan, ya alat kerjanya harus kita kasih tahu gitu. Ya kita kan bukan artinya harus monoton tidak, tetapi kita berbagi mana yang menjadi kekurangannya, maka kita wajib untuk menambahkan. Begitu. Gini Pak Iman, kalau di kecamatan saya itu kan ada abdesi yang begitu kuat pengaruhnya untuk dalam anggaran. Nah, kadang-kadang mereka tuh bersama, oh desa ini nganggarin ini, desa ini enggak. Nah, kadang-kadang kalau satu desa enggak nganggarin atau satu desa yang nganggarin, mereka akan bersitegang gitu loh. Kayak Perpres 140 dan PMK 190 kemarin aja kita udah keluar lama, mereka baru abdesi, baru paham, baru gitu loh. Jadi memang tidak semua karakter kepala desa ataupun desa itu bisa sama dengan kita. Dari pengalaman ini udah ada 7 desa yang saya dampingi dari relokasi. Jadi mereka itu beda-beda. Ada yang Pak kayak gini, iya. Terus ada juga yang ini aja kayak gini. Gimana kita mau bangun? Ada bangunan enggak? Kita mau dapat dari mana? Nah kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ani apa yang jadi sampaikan. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendamping adalah kita wajib wajib itu ya mengedukasi diri dulu. Yang kedua adalah membuat sebuah roadmap dimulai dari sosialisasi. Kalau kita tidak berhasil melakukan sosialisasi, apalagi ujuk-ujuk langsung ke teknis, akan terlalu banyak energi yang harus kita kuras. Nah, karena kita sifatnya berjenjang gitu ya, seperti halnya kalau PLD itu ada PD di kecamatan, terus nanti lainnya ke TAPM, juga ke provinsi dan ke Manas. Maka komunikasikan itu. Apa sih yang menjadi sebuah problematika. Nah, kalaupun kita mampu menerjemahkan yang menjadi tupoksinya kita terhadap tugas itu sendiri,
itulah kita harus mampu mengedukasi. Sekarang banyak sekali media-media yang menuntun kita untuk menjadi fasilitator yang fast respon atas sebuah perubahan. Begitu, Mbak Rin. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Silakan, Mbak Ya, Hen. terima kasih LT. Mudah-mudahan bisa pembahasan walaupun Kak Iman bukan pembahas ya. Ini ada lagi Mbak Heri Purwaningtyas. Monggo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bukan pertanyaan, tapi kita berbagi karena saya selaku pendamping lokal desa tahun kemarin 2021 mengawal secara langsung proses pendataan SDGs desa yang dilakukan oleh desa. Jadi sebenarnya nyambung dengan pertanyaannya Mbak PLD dari LT, kita lebih, tadi kan pertanyaan lebih ke peran pendamping desa, tugas pokok pendamping desa terkait dengan pendataan ini, mulai dari penganggaran sampai ke output yang dihasilkan, kita mengawal semuanya. Jadi kami ingat betul pada waktu surat edaran terkait dengan pendataan SDGs itu turun, kami langsung berkoordinasi. Jadi TPP tingkat kecamatan terdiri dari pendamping desa maupun pendamping lokal desa, kita berkoordinasi dengan kecamatan. Karena memang surat edaran itu bersumber dari DPMD kabupaten. Artinya data itu, surat itu sangat valid dan harus kita tindak lanjuti. Jadi langkah kita pada waktu itu adalah berkoordinasi dengan kecamatan. Bagaimanapun juga untuk menentukan sosialisasi berhasil atau tidak, kecamatan sangat terlibat di dalamnya. Jadi kita berkoordinasi dengan kecamatan, berharap bahwa pada waktu sosialisasi, sebelum kita tidak lanjut ke desa, itu ada sosialisasi tingkat kecamatan dan itu difasilitasi oleh kecamatan. Jadi pada waktu itu sekitar bulan Maret, pertengahan Maret, kecamatan langsung menindaklanjuti dan mengundang semua desa dengan diwakili oleh sekretaris desa dan kaur perencanaan pada waktu itu undangannya. Jadi difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, kemudian kita memberikan sosialisasi sesuai dengan surat edaran, apa langkah ke depan, berapa pendanaannya, kemudian kode rekening apa yang bisa mengcover itu, terus langkah ke depan bagaimana, jadi kita sosialisasikan bareng. Akhirnya di situ muncul suatu kesepakatan bahwa ada dua kesepakatan pada waktu itu, ada kesepakatan terkait kita langsung input secara aplikasi online dan input melalui kuesioner offline. Karena memang ada beberapa desa di kecamatan kami yang tidak bisa dilakukan langsung secara online karena memang keterkaitan dengan sinyal. Akhirnya yang ingin kita sampaikan di sini bahwa peran kita adalah pada waktu ini, pada waktu awal kita adalah berkoordinasi. Satu, peran kita itu. Ketika koordinasi dan sosialisasi tingkat kecamatan sudah tercapai, peran kita selanjutnya adalah sosialisasi tingkat desa. Kita melangkah ke desa akan lebih mudah karena ini sudah matang di tingkat kecamatan. Jadi sekali lagi kita berbicara tentang peran kita. Kemudian tindak lanjut yang sudah disepakati di kecamatan akan kita matangkan di tingkat desa. Di desa kita akan menyusun program kembali, artinya kita akan menyusun kapan sosialisasinya, siapa yang diundang, bagaimana caranya, outputnya apa, akan kita sampaikan secara rinci di tingkat desa. Jika itu sudah matang, maka kita bisa menjalankan langkah selanjutnya. Kalau itu belum matang, artinya di tingkat desa masih ada beberapa pertanyaan, kita punya tenaga ahli. Kita datangkan tenaga ahli untuk tingkat kabupaten untuk menerangkan yang belum dipahami oleh desa. Artinya peran kita seperti itu, tupoksi kita seperti itu. Kemudian jika sosialisasi tingkat desa sudah, kebutuhan dana sudah terbentuk, rinciannya apa, kemudian kita bisa mengalokasikan dengan melalui refocusing pada waktu itu karena alokasinya sangat besar. BPD menyetujui, oke, kita tetapkan, kita ambil langkah selanjutnya. Jika sudah, peran kita selaku pendamping adalah mensosialisasikan terkait dengan indikator-indikator pertanyaan yang ada untuk mencapai data yang valid. Jadi mulai dari kuesioner rumah tangga,
kuesioner desa, kemudian dusun, rumah tangga, sampai ke KK, itu semua kita jelaskan melalui sosialisasi lebih lanjut. Artinya apa? Jika kita meruntut peran kita secara pas, maka mungkin hal-hal yang terjadi akan kita bisa minimalisir. Resiko yang terjadi akan kita bisa minimalisir. Artinya mungkin itu yang bisa kita sharing ke forum ini. Yang jelas kita tidak bekerja sendiri selaku pendamping lokal desa. Kita berjenjang, kalaupun ada permasalahan, pendanaan dan lain sebagainya, kita punya kecamatan yang kita bisa tarik untuk menjelaskan. Dan saya yakin kalau desa itu tidak mau menganggarkan karena belum paham. Kalau sudah paham, insya Allah sudah bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang bisa kita sharing terkait dengan kondisi yang ada di desa dampingan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Artinya koordinasi yang dilakukan. Ya, titik kritisnya ada di karena PLD adalah yang bersentuhan langsung dengan desa, dengan para enumerator, ya, maka ketika mungkin salah satu desa tidak ada yang menganggarkan ataupun anggarannya mungkin tidak cukup atau seperti apa, ingin menyamakan, maka berkoordinasi dengan PD-nya atau dengan mentornya untuk saat ini, ya, mentor mungkin melakukan koordinasi dengan kecamatan supaya nanti lebih enak, ada tugas, berbagi tugas dengan rekan-rekan tim kita di tingkat kecamatan. Tetapi pada hal ini kebutuhan kita hari ini adalah memfasilitasi pendataan desa ini untuk sebagai salah satu kompetensi, ya, kompetensi dalam bukti pembuktian kita sebagai TPP dalam mendampingi desa di desa dampingannya. Nah, ketika dalam misalkan pertanyaan dalam kompetensi itu dibutuhkan apa sih, gitu kan? Selama ini Anda kerja apa, gitu kan? Mana buktinya? Nah, itu yang jadi pertanyaan itu. Nah, kalaupun ada buktinya, apa sih buktinya? Pertama, misalkan tadi yang sebutkan adalah undangan. Ini Pak, saya undangannya ada, undangan untuk mendampingi bimbingan teknis terkait dengan pengisian POM pendataan desa. Foto, terus lagi mungkin kalau dalam dimusyawarahkan mungkin ada berita acara semusyawarahnya, katanya. Atau bukti kita mendampingi enumerator di lapangan dalam pengisian, atau bukti kita dalam menginputan data. Nah, itu jadi, tapi tidak hal-hal itu kita pun saat ini terus berkoordinasi dengan dengan desa, dengan admin desa, sudah sejauh mana posisinya, datanya, apalagi kalau mungkin yang belum selesai, ya, yang belum selesai pendataan sampai saat ini. Nah, oke, mungkin itu. Silakan, ada yang lain? Sebelum mungkin nanti kita bahas tidak jauh dari mungkin fasilitasi pendataan desa. Tadi saya sebutkan bahwa posisi apa saja ini yang dinilai itu kan adalah pengetahuan terkait dengan pengetahuan TPP. Apa saja sih yang pengetahuan dan keterampilannya, gitu kan, Bapak? Teman-teman bisa dibuka di SKK ini, bisa dibuka SKK ini terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kompetensi pertama ini terkait dengan fasilitasi pendataan, di mana adalah yang pertama kebijakan dan peraturan terkait dengan pendataan desa. Jadi apa sih dasar hukumnya dalam pendataan itu? Ya, pasti sudah jelas oleh Kang Iman tadi, adalah Permendes 21, ya. Yang pertama Permendes 21 terkait dengan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa. Yang kedua sebagai tupoksi kita adalah Permendes 19, itu kan, dan Kepmen 40. Itu di situ kan sudah dijelaskan Kepmen 40 bahwa kita harus bisa memfasilitasi terkait dengan SDGs, data SDGs desa. Yang kedua prinsip dan praktik pembangunan desa. Terus batasan hak dan tanggung jawab tenaga pendamping atau TPP dalam pelaksanaan pendataan di desa. Keterampilannya melakukan pengelolaan dan informasi. Bahkan kita sudah jelaskannya
ini atau melakukan komunikasi verbal dan non verbal dengan baik dengan desa maupun dengan para enumerator atau pengikut data. Itu yang kita butuhkan, yang kita harus dipersiapkan, termasuk bukti-bukti nanti kita sebagai persiapan kita di dalam menghadapi sertifikasi TPP ini. Oke, ada yang lain? Yang mungkin silakan untuk raise hand. Ini Wak, ini agak-agaknya itu pada tegang nih Wak, karena ini kaitannya dengan Wah Ipang ini banyak banget, padahal SK itu udah kemana gitu ya, terus fotonya udah kemana gitu, apalagi baru absennya udah nggak ada. Gitu. Ya, nah, ini, makanya Kaiman perlu digali lagi ini, perlu digali lagi, dan perlu ada sertifikat penghargaan dari kepala desa. Sertifikat ini penghargaan ini yang ketika kita melakukan pendataan, ya ketika kita melakukan pendataan di desa atau melakukan ini, maka memang perlu ada sertifikat yang diberikan oleh kepala desa bagi para teman-teman TPP. Kalaupun tidak bisa ya dibuat sajalah. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit yang saya buat seperti ini. Nanti sertifikat ini saya buat contoh ini dalam rangka ini sertifikat yang saya buat untuk ditandai oleh kepala desa sebagai bukti kita telah membimbing atau membintek para enumerator untuk pengisian kuesioner di desa. Teman-teman bisa tantangan ini sebagai bukti salah satunya, kan? Ya salah satu syarat sebagai nanti. Atau ketika musyawarah desa, maka berita acaranya kita pinta. Dari hari ini kita harus sudah mulai mengumpulkan berita acara, kita kumpulkan berita acara musyawarah nih, kita kumpulkan undangannya. Kalaupun tidak ada undangan, Pak, tolong bikin undangan dong buat saya menjadi narsumnya. Nah, itu kumpulkan. Gitu kan, sebagai bukti fotonya, foto harus kita kumpulkan walaupun setahun ke belakang sudah ada gali-gali lagi lah, gitu kan. Oke, ada yang lain yang bisa digambarkan atau dijelaskan ataupun dipertanyakan di sini. Kita ini adalah ngabuburit tapi tidak ngopi ya, ngabuburit, gitu kan, jangan sambil ngopi, bahaya ini. Oke, Wak, kalau begitu saya dorong di ngabuburit ini pun harus ada sertifikatnya, Wak. Nah, dan ini hanya berlaku untuk 28 orang. Di luar itu nggak boleh. Kayak gitu ya. Oh, perlu itu itu harus perlu mendorong. Nanti siapa yang menantangani itu tinggal di ini aja lah. Oke, ada pertanyaan lain dari yang teman-teman yang lain? Supaya hidup ini di ngabuburitnya, ya, gitu kan. Kalau melihat apa yang tadi disampaikan, menandakan bahwa lapar, gitu kan, jangan, nggak enak, gitu kan. Sama saya juga lapar ini, bukan lapar tapi menahan. Bukan, Pak, ini bukannya lapar, ini maaf aja nih ya saya potong. Ini kaitannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ipang. Ini waktunya tahun 2023, ini udah P3, tapi ada sebuah sertifikasi, ini tinggal berapa bulan. Mas Rio aja mikir dari tadi, ini gimana dapetinnya ngumpulin surat undangan gitu ya, berita acara, SK, sertifikat. Jadi kalau ya moga-moga itu hanya bagian gitu ya, bagian yang harus ada, tapi tidak menjadi sebuah pokok atau prioritas. Tentunya yang harus kita lanjutkan adalah kita mencoba menerobos teknis-teknis untuk ke arah sertifikasi apa aja, sehingga saya juga terima kasih Pak Ipang atas fasilitasinya kita tadi ini, jadi sudah membuka kepada kita pemikiran bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu perlu ada bukti material. Begitu aja. Mungkin dari Caitong ataupun yang lainnya bisa menambahkan. Oh, Bang Ben. Atau sebelum ini ada Bang Ben, silakan. Bang Ben. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, mohon izin saya mengikuti pemaparan dari Kang Iman sejak tadi, diskusi-diskusi kawan-kawan. Terima kasih sekali karena memberikan pencerahan. Cuma terkait dengan kondisi kami di sini,
Mungkin sebagai latar belakang pemikiran saya bahwa wilayah dampingan setiap TPP itu pasti berbeda-beda situasi dan kondisinya. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak LT Lamteng, kemudian ada juga yang disampaikan awal sekali tadi dari Mbak Julita. Yang saya ingin bertanya begini, dalam konteks SKKNI ini, apa yang dijadikan parameter bahwa sebuah pendampingan terhadap pendataan desa itu dinyatakan berhasil? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Nanti setelah ada jawaban mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut. Saya hanya ingin mendengarkan tanggapan dari kawan-kawan sekalian, dari Kang Iman terutama selaku pemantik pada sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan dulu waktunya. Oke, terima kasih Bang Ben. Ini sangat menarik karena memang ini harus ada sebuah indikator kejelasan sampai ke target dan outputnya itu apa gitu ya. Kalau kita merunut dari sebuah kegiatan fasilitasi, berarti adalah tersedianya gitu ya, tersedianya sebuah data yang dimaksud gitu. Seperti halnya kemarin kita melakukan apa yang disebut dengan pendataan SDGs, maka indikatornya berarti tersusunnya sebuah hasil pendataan SDGs yang di dalamnya itu kalau kita melihat ada sebuah rekomendasi dari kegiatan itu sendiri, yang mana tugas berikutnya adalah kita untuk ikut menjelaskan apa isi dari rekomendasi itu sendiri. Begitu juga di dalam IDM. Sering sekali kita ditanyakan seperti yang kemarin juga ada Rakornas. Apakah pendataan contohnya kalau saya ngambil dari IDM itu akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya desa? Sebetulnya kan itu bagian dari sebuah proses di dalam pendataan IDM itu akan menghasilkan kategori desa gitu ya, tipe desa dari mulai sangat terbelakang sampai dengan mandiri. Nah, di situ adalah target capaian yang menjadi PR kita bersama. Apakah nanti bukti itu menjadi bagian dari kerja-kerja kita dalam kompetensi fasilitasi pendataan data di desa? Kalau saya menjawabnya ya. Karena apa? Di situ sudah jelas ada indikatornya, ada sebuah proses kinerja, ada sebuah tadi yang disebutkan oleh Wak Ipang, bukti bahwa kita melakukan memang ini yang belum terbiasa adalah ada sebuah seperti sertifikasi atau piagam atau apa, kita baru menerapkan SK, dan SK ini pun ada sebuah kesulitan Bang Ben, karena setiap TPP tidak memiliki sebuah pemahaman terhadap regulasi yang secara konstruktif. Ini perlu ada ahlinya gitu, dan ahlinya tentunya bagi teman-teman sesama TPP yang bisa membimbing ke arah sini. Dan di desa itu kita ada namanya di Birwasa Kasih Pemerintahan Desa, makanya di situ menjadi mitra yang harus kita jalin. Begitu Bang Men. Baik, terima kasih Kang Iman. Kalau boleh saya simpulkan, koreksi kalau boleh. saya salah. Siap. Bahwa dalam konteks kompetensi terhadap TPP berdasarkan Permenaker itu, kemudian hasil itu nomor 2 kalau bagi saya, karena yang harus dilihat pertama-tama adalah prosesnya. Proses kita sebagai TPP, bagaimana memfasilitasi pelaksanaan pendataan itu. Karena hasil dari pelaksanaan pendataan itu, kalau mengacu kepada tempat saya sini, kondisinya tidak selamanya tergantung pada pendamping. Tugas pendamping adalah memfasilitasi, kemudian memberikan sosialisasi, memberikan penguatan kapasitas,
melakukan supervisi, tetapi ada kondisi di mana hal-hal itu kita sudah laksanakan, tetapi kampung kemudian, desa kemudian tidak menyelesaikan kegiatan pendataan itu. Buktinya apa? Bahwa penginputan data itu yang dilaksanakan ke dalam web SDGs maupun yang dipakai untuk disinkronkan di dalam pemutakhiran status IDM itu tidak dapat dilakukan. Sehingga saya berpikir bahwa harusnya kompetensi penilaian terhadap kompetensi pendataan ini tidak selamanya harus berada pada output yang dihasilkan, bahwa pendataan itu dinyatakan berhasil, pendamping itu dinyatakan berhasil kalau datanya ada, valid dan lengkap. Sementara ada kondisi di mana tugas berproses oleh pendamping itu sudah dilaksanakan, namun hasil akhir itu tidak selesai, yang mana itu menjadi kewenangan desa. Banyak hal yang istilahnya banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan pendataan itu. Kalau di tempat saya ini kita mungkin akan lebih banyak bertabrakan dengan yang namanya sumber daya manusia, sehingga proses yang dilakukan oleh TPP, kita sebagai TPP, proses dalam hal ini pemahaman, pengetahuan terkait fasilitasi pendataan itu yang harusnya dikedepankan dibandingkan dengan hasil akhir yang dicapai, karena tidak selamanya hasil akhir itu tergantung kepada tenaga pendamping. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, Kang Iman. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ben. Maka dipersilakan, silakan Pak Ipang. Terima kasih Bang Ben. Karena memang tadi betul bahwa pendamping itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi pendataan yang dilakukan oleh desa. Tapi memang biasanya kan desa pun akan kembali lagi kepada pendamping terkait dengan mungkin ketika ada tidak login atau tidak bisa naik ataupun tidak bisa kebuka atau gimana gitu, pasti balik ke pendamping. Karena memang pendamping sebagai intinya kegiatan dari mulai sejarah sampai haram jadah itu memang pendamping adanya di situ gitu kan ya. Nah, data A sampai data Z itu ada di pendamping. Oke. Dan perlu diketahui, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman kita yang berada di wilayah timur ya, di Indonesia bagian timur. Ini sudah berbuka puasa, tapi mohon tidak live zoom-kan ya, kita belum nih di sini. Oke, ada satu lagi, ada Bang Gamal. Ini yang open kameranya di ini kan ya. Jangan di landscape kameranya. Nah, biar kelihatan datangnya. Silakan Bang Gamal. Oke, makasih Pak. Selamat sore, selamat sehat semuanya buat teman-teman pegiat. Selamat sore, selamat sehat juga. Tertarik apa yang disampaikan oleh Kang Iman sebelumnya, terus beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat, bahkan mungkin ada beberapa pertanyaan. Tertarik untuk yang bagian terakhir itu, seperti yang Bang Ben sampaikan, yaitu ukuran keberhasilan TPP. Ini juga harusnya bisa lebih dipisahkan lagi, seperti yang Wak Ipang sampaikan tadi. Kendala kami di wilayah kami, yang pertama itu adalah data migrasi itu belum selesai. Kedua, kurangnya respon dari supra desa itu terkait program-program yang sudah diluncurkan. Salah satunya adalah pendataan SDGs itu sendiri. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman di wilayah yang lain. Di wilayah kita itu wilayah yang paling unik. Kalau mungkin di Indonesia itu ya unik. Uniknya begini, pemerintah daerah, kabupaten itu mengeluarkan surat edaran terkait pendataan SDGs. Tetapi sampai hari ini tidak ada perhatian apakah mereka mengetahui sudah sampai sejauh mana hasil pendataan itu, bahkan apakah data itu dipakai pada perencanaan tahun ini misalnya.
kemarin waktu musrembang tingkat kecamatan, itu kami sempat sedikit ada argumen sedikit, ya anggaplah berdebat lah. Bahkan teman-teman yang ada di Bapelitbang itu nggak tahu loh. Malah mereka bingung, ini acuannya kemana? Seharusnya kan kalau bicara tentang perencanaan pembangunan, kalau kita mau serius atau mau jujur, data IDM itu, bahkan SDGs itu, yang tahun kemarin itu kan menjadi acuan. Seharusnya tanpa harus kita bercapek-capek bermusyawarah, kita tinggal melihat hasil rekomendasi dari Halo Bang Amal. Kayaknya sinyal ini. Tapi udah bisa ditangkap Pak apa yang menjadi pertanyaannya Om Gamal itu ya. Ini kan sebetulnya data yang kemarin tinggal berbalik aja. Contoh itu ya. Salah satu persyaratan syarat daripada penerima KPM BLTD di tahun 2022 adalah miskin garis miring miskin ekstrim. Nah, berarti bagi teman-teman kita, saudara kita TPP di Desdamnya sudah bisa membuka hasil data SDGs dan miskin ekstrim, maka itu bisa digunakan. Dan saya sendiri juga sudah menggunakan itu, data miskin ekstrim itu. Nah, oleh oleh desa itu diterima terus dikonsolidasikan terhadap data itu validasinya gitu ya. Karena memang data SDGs itu kemarin waktu pada pendaftaran itu memang waktu itu ekstranya luar biasa gitu ya. Extra show time-nya itu karena bulan Maret harus sudah ditetapkan. Tanggal maksimal 31 Maret gitu ya. Jadi orang tuh berbondong-bondong setelah Lebaran itu langsung ditetapkan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan daripada tolak ukur keberhasilan dari fasilitasi pendataan di desa, ini kan salah satu gitu kan. Salah satu kegiatan SDG, salah satu kegiatan IDM. Salah satu penyusunan RKP, terus APBDes, daftar usulan RKP, terus berikutnya adalah di RPJMDes. Karena apa? Ini yang harus kita perhatikan pula ada di dalam websitenya SID, Sistem Informasi Desa. Di situ ada menu perencanaan pembangunan. Itu hanya ada 3 template yang harus diisikan. Pertama adalah daftar usulan RKP. Tentunya sudah pada jadi kan. Nah, yang kedua adalah RKP. Itu pun sudah pada jadi di desa. Terakhir adalah tentang APBDes itu ya. APBDes itu pun induknya sudah jadi. Tinggal dibuka template-nya disesuaikan dengan isian di template. Karena di isi template itu sudah mengacu Permendes 21 tahun 2020, yaitu ada capaian SDGs dari kegiatan di template itu sendiri, dari mulai daftar usulan, terus RKP, dan terakhir APBDes. Karena kita pada saat ini mohon pencerahannya dari senior-senior TPP yang hadir di sini, khususnya para TAPM, apa yang menjadi sebuah alat ukur sebuah keberhasilan atau sebuah penilaian tersendiri dari fasilitasi pendataan desa. Karena dari beberapa kegiatan kita kayaknya belum bisa menentukan apa sih yang menjadi indikator dan sebuah keberhasilan dari kita dikatakan telah melakukan fasilitasi dari pendataan data di desa. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Iman. Artinya ini adalah bagaimana data itu bisa terpenuhi, desa bisa selesaikan pendataannya, penginputannya, karena ini adalah kita memfasilitasi pendataan desa. Kalau memfasilitasi, kita menyiapkan segala sesuatunya berdasarkan regulasi yang berlaku. Di antaranya adalah Permendes 21
Dan kita punya fungsi juga di TPP ini adalah Permendes 19 sama Kepmen 40 yang harus kita selalu baca bahwa fungsi itu di mana. Jadi tertentu. Oke, sebelum ke closing, ada yang bisa ataupun ada yang mau dipertanyakan lagi dari teman-teman? Bentar. Ada yang bertanya lagi atau berbagi ilmunya atau yang lainnya? Silakan untuk melakukan raise hand. Dan jangan lupa teman-teman selalu mungkin nanti share ya, like, share, and comment channel YouTube Pegiat SDGs Sesta. Alhamdulillah kita sudah ada di 523 subscribe. Nah, yang kita dan bantuan teman-teman ini tinggal berapa 400 sekian lagi untuk bisa ke 1000 subscribe. Ada Cak Itong. Ini selamat sore Cak Itong. Ada yang mau dibagi Cak Itong? Silakan. Selamat berbuka puasa. Belum Cak? Waktu Indonesia bagian timur sudah, waktu Indonesia bagian tengah hampir atau sudah bahkan. Menarik ini diskusinya. Teman-teman semuanya, sesi ini adalah sesi yang pertama, sudah luar biasa sekali. Kira-kira dari 24 orang ini yang akan mengikuti sertifikasi adakah? Wah, tentu banyak, Cak. Semuanya Cak ikut, Cak. Semoga semuanya bisa ikut. Amin, amin. Ketika doanya adalah semoga semuanya bisa ikut, maka yang kita bicarakan adalah bukan kita membicarakan tentang desa dampingan atau kecamatan dampingan atau kabupaten dampingan, tetapi bagaimana membicarakan tentang diri kita untuk mengikuti sertifikasi. Persiapannya maksudnya. Persiapan pertama pasti harus seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua beberapa waktu yang lalu, harus kita pelajari dulu SKKNI-nya. Nah, di sana banyak hal yang kemudian akan menjadi rambu-rambu bagi kita. Apa saja sih yang harus kita persiapkan? Karena masih banyak yang abstrak di sana, teman-teman semuanya perlu diterjemahkan, dan forum ngabuburit ini akan didesain menjadi salah satu forum yang dibuat untuk mempersiapkan. Kalau teman-teman nanti misalkan berkeinginan untuk mengikuti sertifikasi, maka apa saja sih yang harus kita persiapkan? Nah, tentu saja itu juga tidak lepas dari alur dan tahapan kita semuanya melakukan proses pendampingan, sehingga teman-teman tampaknya juga harus konsentrasi, kita semuanya konsentrasi membaca SKKNI itu, karena seperti sampaikan tadi oleh Wak Ipang dan Kang Iman, ada 22 nih, ada 22 kompetensi. Apakah kira-kira dari karya-karya pendampingan yang sudah kita lakukan itu sudah bisa kita terjemahkan dalam bentuk pengakuan-pengakuan formal, karena tenaga pendamping profesional, dari kata-kata profesional maka di situ ada profesi. Jadi kita sudah diakui menjadi bagian dari pekerjaan, profesi kita sudah diakui menjadi bagian dari pekerjaan, dan profesi kita tampaknya harus semakin ditunjukkan dengan pengakuan-pengakuan tadi itu. Nah, pengakuan-pengakuan tadi itu dalam bentuk sertifikasi yang nantinya akan dipergunakan oleh dua pemanfaat besar. Siapa itu? Masyarakat atau pemerintah desa. Yang kedua, diri kita sendiri. Nah, dalam konteks itulah kemudian teman-teman semuanya mungkin ada beberapa hal yang bisa kemudian dimunculkan pada sore hari ini. Kira-kira model kompetensi apa yang perlu dipersiapkan? Itu mungkin yang bisa saya tanyakan pada narasumber. Terima kasih. Terima kasih Cak Itong. Ini yang selama ini belum sampai menemukan titik temunya ini, Cak.
karena kalau untuk ke arah situ tentunya harus ada pemantik yang memiliki atas aturan itu sendiri. Yang bisa saya sampaikan seperti itu, Cak, tapi tidak menutup bahwa di sini ada rekan-rekan kita para TP dan kita tidak mampu sampai pada titik finalnya, nanti bisa sama Pak Ipang menjadi sebuah catatan bahwa kita ada sebuah tindak lanjut pada di session terakhir pada setelah 22 kompetensi itu kita kupas, maka saya mendorong di posisi akhir harus ada pemantik yang memiliki kewenangan atas sebuah sertifikasi dari TPP itu sendiri. Begitu, Cak. Makasih. Gimana, Kemen? Udah, Cak Itom gimana? Sudah bisa terjawab ataupun mudah-mudahan sudah bisa minimal terupdate lah gitu kan ya. Tapi sore ini sebagai awal kita ngabuburit makanya. Jadi sebelum closing ada lagi yang lain yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman atau kebutuhan seperti apa, nanti mungkin kenapa, karena kok hari ini baru dibahas gitu apa, karena memang SKKN-nya baru keluar yang terbaru katanya. Dan mungkin baru di kita yang ngebahas ini, Pak. Ya memang ini paling utama kan, nanti bersyaratnya. Silakan, kalau tidak ada silakan closing statement Kang Iman. Terima kasih. Sebelum saya menutup, bahwa nanti kami mohon keynote speaker-nya bisa mengakhiri sebuah ngabuburit di session pertama ini. Satu adalah yang bisa saya sampaikan di closing statement-nya adalah kita jalankan tupoksi kita sebagai TPP sesuai dengan aturannya. Yang kedua adalah apa yang telah kita lakukan, maka itu akan menjadi bukti bahwa kita telah melakukan sebuah fasilitasi. Apapun endingnya, itu kalau boleh dikatakan tadi kan ada alat ukurnya, itu kuantitatif sama kualitatif. Itulah yang harus kita terima begitu. Itu saja Pak Ipang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Iman closing statement-nya. Kita ke Bang Sam. Bang Sam, silakan. Siap, Pak. Baik, terima kasih banyak Kang Iman. Jadi memang sesi perdana ini kita kan baru berdiskusi ya mungkin kulit-kulit lah ya, karena terkait dengan topik pertama bagaimana TPP mampu memfasilitasi pendataan desa, itu kan cukup banyak variabelnya teman-teman. Yang sudah disampaikan oleh Kang Iman ini istilahnya pembuka awal bagaimana kita bisa sedikit banyak membangun kesadaran dulu gitu ya, membangun kesadaran bahwa selaku TPP target dari SKKNI terkait dengan tema fasilitasi pendataan desa itu kan teman-teman TPP mampu mengidentifikasi apa sesungguhnya menjadi kebutuhan desa terkait dengan data. Tadi Kang Iman sudah menyampaikan ada beberapa pendekatan bagaimana fungsi kita TPP sebagai komunikator misalnya ya, sebagai dinamisator, kalau nggak salah yang berbau-bau ya, ada agregator juga di situ mungkin. Nah, kita belum bicara bagaimana metodologi pendataan misalnya, bagaimana SOP pendataan yang baik dan benar gitu kan, sehingga akurasi data yang dihasilkan menjadi valid. Lalu bagaimana nanti pemanfaatan data, karena memang tematik di SKKN ini saling berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga dari topik pertama ini kita bisa membangun kesepahaman dulu ya, kesepahaman bahwa untuk bisa mengikuti proses sertifikasi ya kita harus memiliki dasar-dasar pengetahuan, dasar-dasar kemampuan, dan dasar pengalaman empirik bagaimana nanti teman-teman bisa mendampingi desa. Sangat disayangkan kalau kita tidak memiliki kapasitas, lalu desa yang kita dampingi pun menjadi tanda tanya nanti kan terhadap kapasitas pendamping. Tapi
Ada hal yang menariknya juga teman-teman terkait dengan pendataan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di SKK ini kan tidak hanya terbatas pada data SDGs, data IDM gitu ya. Tapi bisa juga data PODES, data potensial desa, ataupun data FDS scale dan data-data yang lain yang ada di desa. Tapi yang menjadi titik kritis dari data desa, kalau kita mengacu ke Undang-Undang 1 Data Indonesia, ya, bagaimana desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan apa sesungguhnya menjadi kebutuhan data itu terkait dengan kewenangan desa. Ya. Nanti kita di tema-tema berikutnya akan kita diskusikan apa kewenangan desa dan bagaimana desa membangun kemandirian desanya berdasarkan kewenangan dan data potensi yang dimiliki misalnya gitu ya. Lalu kemampuan dan keteguhan memastikan teman-teman yang terlibat dalam proses pendataan itu dengan baik. Karena banyak hal bicara akurasi dan validitas data itu ditentukan dari aspek internal dan aspek eksternal. Terakhir, bagaimana desa misalnya bisa memahami proses verifikasi data sehingga ketelitian, kelengkapan, kebenaran, keabsahan data itu menjadi hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Di beberapa daerah terkait dengan pendataan SDGs Desa 2021 itu sudah mulai ditelisik oleh BPKP terkait dengan dokumen apa yang dihasilkan dengan dana yang cukup besar. Nah, ini kan artinya terkait juga dengan kemampuan desa dalam menyusun pelaporan kegiatan, terutama pelaporan data desa. Sebenarnya kalau desa itu paham bahwa di dashboard SDGs itu ada dokumen skor SDGs desa dan juga analisa rekomendasi kegiatan, maka itu bisa menjawab output dan impact yang dihasilkan dari pendataan SDGs desa di tahun 2021, sehingga BPKP dan Inspektorat sebagai auditor itu juga mendapatkan informasi bahwa kegiatan ini tidak sia-sia, bahwa kegiatan ini sangat berguna bagi desa dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa. Kira-kira itu titik kritis yang juga mungkin menjadi perhatian kita bersama teman-teman nanti di episode berikutnya. Besok ya, dengan pemantik Caitong kita akan bicara bagaimana sesungguhnya data SDGs desa itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk perencanaan pembangunan, tapi juga mungkin untuk hal-hal lain yang menjadi kebutuhan desa. Kami terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Semoga ini tidak menyurutkan semangat teman-teman ya, untuk terus belajar bersama dan bersama-sama belajar meningkatkan kapasitas. Dari kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sam, terima kasih Kang Iman atas waktunya hari ini. Mungkin hari ini adalah hari pertama dalam acara ngabuburit kita dengan tema adalah posisinya fasilitasi pendataan desa, di mana data desa ini ada 3, ada beberapa data desa yang harus kita fasilitasi, bukan hanya di SDG saja, IDM pun potensi dan juga stunting. Itu yang menjadi ukuran penilaian nanti kita di kompetensi sertifikasi TPP ini. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang hari ini kita sudah mulai bisa mengumpulkan bukti-bukti data kita, bukti pekerjaan kita di lapangan, hal-hal lainnya yang menyangkut dengan pendampingan kita di desa. Selain dengan data, selain dengan yang lainnya, teman-teman tidak lupa mengumpulkan sebagai syarat dari kompetensi tersebut. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan tidak memberi kepuasan untuk teman-teman dan bisa belajar demi belajar, karena kemudian SDGs desa ini adalah forum ataupun akademik terkait dengan pembelajaran